Sudah? Sudah, Bu. Nah, jadi yang pertama kali di set itu adalah parameternya. Ya, di sini saya buat sendiri. Jadi agar memudahkan kalian, saya pisahkan ini parameter untuk step yang pertama. Ya, ada F1, F2, frekuensi center untuk Mayer wave, frekuensi center untuk RSA, kemudian C1, C2, LF per HF-nya, saya set 0,5 normalnya, kemudian jumlah data 256, heart rate min, rata-ratanya 60, kemudian standar deviasinya saya set 1. Nah, jadi yang pertama itu kita buat ini ya, ini tampilannya dari yang Mayer dan juga RSA waves. Jadi kalau misalnya kita mirroring 0 hingga 0,5 ya. Setelah ditampilkan Mayer dan RSA baru dilakukan proses mirroring. Kita sesuaikan juga kalau di paper itu kan akar dari SF. Kemudian di sini saya jelaskan tampilannya dulu ya, baru detailnya satu-satu. Setelah mirroring dan akar dari spektrum frekuensinya, kita lakukan IDFT. Nah, ini ada bilangan real dan juga imajiner yang dipisah ya variabelnya. Setelah dilakukan proses IDFT, ini jadi komponennya IDFT, hasilnya adalah RR takogram. Nah, RR takogram kan hasilnya ini. Hasilnya dari 0, kemudian afternya begini. Ya. Hasil dari RR takogram ini kita peroleh variabel, katakanlah variabelnya itu namanya yang warna oranye T ya. Nah, T itu kan berarti satuannya adalah detik. Kita perlu rubah ke dalam bentuk radian agar sesuai dengan morfologi perumusan di ECG. Berarti rumusnya nanti di dalamnya 2pi dibagi dengan T-nya. T, yaitu variabel yang warna oranye ini, hasil RR takogramnya. Setelah itu masuk ke step yang kedua. Nanti hasilnya satu siklus. Ya, satu siklus seperti ini. Kalau diperbanyak juga bisa. Saya belum ngasih clear soalnya. Ini saya close dulu. Sebentar. Sebenarnya saya maunya 2 siklus. Nah, ya, 2 siklus jadinya. Nah, seperti ini. Nah, saya kembalikan ke awal ya. Karena tidak saya buat clear-nya ini. Nah,
Nah, saya jelaskan dari super awal. Jadi yang pertama tadi kita perlu deklarasi variabel, F1 itu real, ya. F2-nya itu real, C1 itu apa C1? Standar deviasi, ya kalau di paper, C1, C2-nya berarti real, rasionya 0,5 berarti real, jumlah data itu selalu bentuknya integer. Kemudian heart rate mean itu karena rata-rata, ya berarti variabelnya real. Standar deviasi itu pasti koma-koma, berarti real. Masuk ke programnya di RSA dan Meyer-Waves. Nah, kalau kalian perhatikan, itu di papernya ada salah tulis ya dia ya. Seharusnya ada minusnya. Jadi rumusnya eksponensial minus. Kemudian for-nya, karena dia iterasi dari frekuensi, ya satu siklus ECG. Satu siklus ECG berarti sama dengan 1 heart rate. Kalau 1 heart rate, berarti frekuensinya kita anggap sama dengan 1 hertz yang mau kita bangkitkan, itu ibaratnya 1 hertz dulu. Ya. Itu Bu Nathan jelasin source code atau masih di tampilan formnya ya? Saya jelaskan formnya. Oh ya. Iya, kalau saya jelaskan source code-nya nanti ini copy paste. Oh iya, iya Bu. Ya. Ya. Nah, jadi kita looping untuk yang tampilan yang pertama itu saya yang cat pertama ya yang judulnya Meyer and RSA Waves. Array-nya adalah dari iterasi ke 0 hingga jumlah data min 1. Ya, kenapa kok min 1? Ya, karena iterasinya dari 0. Kemudian kita plot, kita tinggal masukkan ke rumusnya, rumus 2 Gaussian tersebut. Kalau misalnya ingin ditampilkan sumbu X-nya adalah dalam satuan Hertz frekuensinya, maka iterasinya itu dikalikan dengan 1 Hertz dibagi dengan jumlah data. Ya. Kalau misalnya kita ingin mengubah sumbu X-nya radian per second, frekuensi kan bisa Hertz, bisa radian per second, kan nggak masalah kan ya. Maka kita rubah, kita masukkan variabelnya menjadi tampilan X-nya 2 dikalikan Pi dikalikan F. Gitu, sama aja hasilnya. Nah, kalau misalnya ini yang sumbu X-nya itu radian per second, berarti ini ya, ini sumbu X-nya itu radian per second, berarti 0,1 geser menjadi 2 dikali 3,14 dikali 0,1 ya 0,628 hasilnya. Nggak masalah kalau misalnya ada yang ngerjakan sumbu X-nya itu radian per second. Nah, setelah itu dijumlahkan antara 2,1 dengan 2,5. Hasil yang kita peroleh dengan memanfaatkan penjumlahan Gaussian tersebut itu adalah informasi 0 hingga Fs per 2-nya. Ya, 0 hingga Fs per 2-nya. Untuk membentuk satu data waktu secara utuh, maka harus kita plot keseluruhan untuk informasi frekuensinya. Kalau nggak diplot secara keseluruhan, nanti ada yang informasi frekuensi yang hilang. Gitu. Jadi memang harus kita mirrorkan agar terbentuk satu informasi utuh. Jadi kita mirrorkan ya. Programnya di mirror biasa, saya rasa nggak ada masalah. Nanti hasilnya seperti yang di gambar sinyal yang kedua. Mirroring and SQRT SF. Nah, setelah di mirroring,
Setelah di mirroring, jangan lupa kita sesuaikan dengan papernya. Amplitudonya itu di akar dari power spectrum, SQRT gitu ya, SQRT dari variabel power Gaussiannya. Nah, sampai chart yang kedua. Nah, selanjutnya berarti tugas kita itu kan mau membangkitkan kompleks spektrum dulu dengan menggunakan random fase. Kita sudah peroleh variabel untuk membentuk layer algebra RSA. Katakanlah nama variabelnya itu S, ya. Di sini S. Yang jadi masalah adalah variabel inputnya di IDFT itu apa gitu. Saya coret-coret ya. Karena yang bisa coret-coret itu di piranti tab. Nah, kita balik dari dasar, ya, balik dari dasar. Rumusnya IDFT. Inverse discrete Fourier transform. Nah, outputnya IDFT itu adalah sinyal domain waktu. Ya, jadi saya beri simbol huruf kecil sama dengan 1/n ya, sigma dari K, karena yang jadi input di IDFT-nya itu adalah sinyal di basis frekuensi. Saya bedakan ada 2 sequence, berarti di sini ada sequence N. Ada sequence N, itu adalah sequence untuk time domain. Kemudian ada sequence untuk K, saya bedakan ini sequence atau iterasi untuk yang domain frekuensi. K sama dengan 0 hingga jumlah data min 1. Ya. Yang jadi input kan ini. E pangkat 2 pi JKN per jumlah data. Nah, sebelum kita ngoding, biar bisa, itu kita perlu jabarkan dulu rumusnya. 1/n sigma ya XK. Nah ini kan bilangan kompleks ya, bilangan kompleks. Saya pecah cos 2pi kn per n plus j sigma x k sin 2pi kn per n. Ini dimasukkan sebagai variabel real di program, sedangkan yang ini dimasukkan sebagai bilangan imajiner di programnya. Nah, masalahnya itu di sini, ini ya, input XK-nya. XK-nya itu siapa? XK-nya siapa? XK-nya itu kan aslinya hasil dari RR, hasil dari RR. Mayer sama RSA.
ya, SF. Tetapi kalau misalnya kita langsung kita masukkan SF di sini, di kedua sini, hasilnya itu nanti hasil IDFT-nya itu salah. Karena kita harus mendefinisikan dua, ya. Di sini itu kita harus mendefinisikan dua, mana yang real, mana yang imajiner. Nah, bilangan real itu selalu identik dengan cos kalau di Fourier, sedangkan imajiner itu selalu identik dengan sinus. Sehingga kita bikin variabel 2 untuk input ini. Misalnya S-real itu rumus persamaan gelombang ya. Rumus persamaan gelombang adalah Y sama dengan sin omega T. Ya. Atau kalau misalnya pakai cos omega T. Omega sama dengan 2 kalikan Pi kalikan dengan F. Ya, 2 dikalikan Pi dikalikan dengan F. Nah, kita ikuti papernya ya. Dia itu kan pinginnya di random dari 0 hingga 2 pi ya. Buatlah itunya random, SF-nya itu dari 0 hingga 2 pi. Ini yang dibuat random itu ini berarti frekuensinya. Ini kita rubah dengan random tertentu. Jadi kita bikin variabel S-ray itu isinya SF ini yang merupakan hasil dari mirroring dikalikan sama real cos ya. Cos rumus persamaan gelombang dikalikan sama rumus persamaan gelombang yang di random. Maksudnya gitu. Di papernya rumus persamaan gelombang itu randomen dari 0 hingga 2 pi. 2 dikalikan pi dikalikan random. Terus bikin lagi buat input yang satunya ini, yang imajiner. S imajiner ini ya inputnya sama. Dikalikan sama sin yang di random. Rumus persamaan gelombang yang di random. 2 pi kalikan random. Nah, ini tadi yang saya tampilkan di chart yang sebelum RR takogram itu ini. Nah, setelah itu baru masuk ke rumusnya IDFT. Coba ini ya, saya flashback. Rumusnya IDFT itu banyak coretannya. Nah, rumusnya IDFT ada 2 sekuens yang jalan. Ada sekuens K yang mewakili sekuens domain frekuensi dan juga sekuens N kecil yang mewakili sekuens time domain. Berarti ada 2 looping di sini. Ada 2 looping. Looping terluarnya siapa berarti? K apa N? N. Ya, N kecil. Karena outputnya itu ini. Outputnya yang kita inginkan adalah time domain. Jadi ada 2 looping. Ada 2 looping, satunya N, terus satunya itu K. Ya. Loopingnya dari mana sampai mana? Cek rumusnya. Ini kan dari ya. Dari 0 hingga jumlah data min 1. Kita ikuti rumusnya. 0 to n min 1. Ini kalau di program ini kan sama ya. N besar sama N kecil karena Pascal itu nggak case sensitif. Kalau bahasa sih case sensitif.
For to do. Nah, ada sigma, ya ada sigma nih, ada sigma. Berarti kalau ada sigma, kita harus inisialisasi jumlah awalnya sama dengan 0. Inisialisasi di sini. Nah, kemudian ini kan ada dua. Ada real dan juga ada imajiner. Real dan juga imajiner. Kita bikin variabel baru. Kita bikin variabel baru untuk masukkan rumus IDFT-nya. Real sama dengan sigma ya, tadi itu sigma, berarti real. Nanti kasih array sendiri ya, ini lengkapi array. Saya jelaskan garis besarnya. Ditambah, nah ditambah siapa? Nih, ikuti rumusnya. Tambah ini, XK. Yang jadi XK-nya siapa? Ini ya tadi ya, S-ray. Dikalikan, ikuti rumusnya. Cos 2pi km per N. Sama persis. Cos 2pi kn per N. Nah, imajiner sama. Ini kan pangkatnya plus ya, plus. Jadi ini juga plus. Nah, tadi itu banyak yang pakai minus di sini. Ini banyak pakai minus. Ini imajiner. Ikuti rumusnya ya, PKN per N. N, ya programnya NN. Kita tampilkan di sini. Misalnya IDFT sama dengan sesuai rumus ya, seper N ini. Seper N dalam kurung ini berarti ya. X real tambah X imajiner. Nah, sudah selesai. N tutup. Tadi itu, ini tuh kalian banyak yang minus. Nah, kalau ini minus, itu rumusnya DFT. Kalau rumusnya DFT kan gini. Sigma outputnya ini ya, outputnya frekuensi, inputnya waktu. Nah, pangkat min 2pi JKN PN besar. Nah, ini minus. Kalau di FT baru di sini tuh minus. Ini minus. Tapi karena ini tuh positif, pangkatnya di sini tuh positif. Ini. Sampai sini paham? Untuk modeling yang IDFT-nya. Paham? Paham ya? Paham? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya. Jadi untuk IDFT-nya yang X real itu apa? XK-nya itu pakai yang S yang real aja, yang untuk imajiner juga pakai S yang imajiner aja ya, Bu ya. Ini. Jadi kan kalau tadi kan saya kan yang realnya itu real kali imajiner, yang imajiner juga ada real sama imajiner. Berarti itu kayak apa? Intinya pokoknya di hasil IDFT itu diambilnya yang real aja ya, Bu. Ya, hasil IDFT keseluruhan itu kan jumlah real tambah imajiner dibagi sama N. Tapi yang masuk di sini benar-benar kita kelompokkan. Yang masuk itu sinyalnya real aja, yang imajiner itu juga real aja. Gitu. Ya. Ya, terus saya mau juga mau tanya, Bu. Jadi untuk yang di IDFT itu tuh sinyalnya tuh yang udah di mirror itu ya, Bu. Jadi diambil semua kan, Bu. Yang asli sama yang di mirrornya gitu ya, Bu. Iya, betul. Jadi ini hasil mirroring yang dimasukkan, bukan setengahnya.
hasilnya nanti beda lagi, meskipun benar, mungkin morfologinya nanti ada yang aneh gitu. Jadi harus keseluruhan informasi itu diambil. Ya. Nah, hasil dari IDFT, ntar saya stop share lagi, pindah ke sana. Pindah ke laptop. Nah, hasil dari IDFT-nya nanti kan seperti ini ya. Hasil IDFT-nya itu seperti ini, di mana sumbu Y-nya adalah interval R to R, satuannya second. Nah, kalau dilihat, ini kan min-nya itu 0. Nggak mungkin kan interval R to R-nya itu sama dengan 0. Nggak mungkin. Sehingga kita perlu lakukan di sini random seed number agar disesuaikan ya dengan yang aslinya. Random seed number-nya berarti kita set nilai offset-nya. Nilai offset-nya bisa gini ya. Nilai offset-nya itu bisa bukan merupakan input. Jadi dibikin offset sama dengan 60 rumusnya heart rate ya. 60 dibagi dengan HR min-nya. Ini yang jadi input saya di luar 60. Nah, kalau 60 dibagi 60 nanti naiknya kan 1. 60 per 60 kan 1. Offsetnya dibikin gitu. 1. Kenapa lebih baik dibikin gitu ya, seperti itu daripada output di luar? Karena logikanya nilai RR interval itu kan selalu berkaitan dengan nilai dari heart rate. Ketika kita input nilai heart rate-nya itu 60, rata-rata heart rate-nya 60, berarti nilai dari RR intervalnya itu kan 1 ya, 60 dibagi 60, 1. Nah, tapi kalau misalnya heart rate-nya semakin cepat, misalnya 100, saya input 100. Kalau kita buat offset-nya itu di luar, sesuai dengan keinginan kita, itu nggak sinkron antara nilai offset sama HR min-nya. Misalnya tetap 1, ya, tetap offset-nya itu 1. Berarti kan rata-rata interval R to R-nya itu 1 second. Padahal input rata-rata dari heart rate-nya itu 60. Logis nggak? Nggak ya, nggak logis. Seharusnya itu kan lebih rendah. Heart rate-nya makin tinggi, 100, interval R to R-nya makin rendah. Dibikin gitu, 60 dibagi 100 berarti. Naiknya 0,6 offsetnya, 0,6. Gitu lebih logis. Seperti itu. Tuh, yang pertama offset. Terus yang kedua, yang perlu di-set di random seed number itu adalah scaling-nya. Scaling ini bisa dimasukkan karena kemungkinan besar ya hasil dari random seed number-nya setelah di offset itu ringnya masih kecil. Nih, misalnya warna biru ini kan dari 0,015 hingga sekitar 0,015 juga. Fluktuasinya kurang kelihatan. Proses respirasi yang membedakan, ketika inspirasi menghirup nafas, RR intervalnya itu memendek sebenarnya. Kemudian ketika kita mengeluarkan nafas, itu heart rate-nya semakin lambat. Berarti RR intervalnya memanjang. Nah, biar lebih kelihatan, dikalikan sama skala tertentu. Ya, dikalikan dengan skala tertentu lebih fluktuasi. Yang kedua, scaling. Ya, yang pertama offset, yang kedua scaling. Itu aja sudah cukup untuk bagian noise random seed. Nah, kemudian setelah itu, nanti hasilnya kan ini.
Ya, hasil dari step 1 adalah yang warna oranye. Sudah logis ketika heart rate-nya itu nilainya 60, maka interval dari RR takogramnya, min-nya itu sama dengan 1 second. Logis ya? Berarti logis sudah. Step yang kedua sekarang. Step yang kedua itu rungkutannya. Di step yang kedua itu kalian perlu set adalah frekuensi sampling ECG. Nah, kalau di papernya itu kan ada dua. Ya, ada dua frekuensi samplingnya. Ada frekuensi sampling ECG sama frekuensi sampling internal. Karena dia setelah membuat satu siklus ECG, dia up sampling. Nah, saya nggak usah jauh-jauh kayak gitu kalian programnya pakai, kalau di lengkapnya itu ya pakai interpolasi, pakai up sampling, nggak usah rumit-rumit lah. Bikin satu aja frekuensi untuk ECG-nya. Misalnya kita set 256, nggak usah upsampling, nggak usah diinterpolasi. Nanti papernya interpolasi ya, nggak usah. Karena programnya sendiri itu cukup panjang, butuh detail gitu. Ya, harapan saya tuh yang penting paham aja sampai ininya selesai. Bentuk siklus satu heart rate sehingga kita bisa mengatur morfologinya menjadi bentuk penyakit PVC. Prematur contraction ya. Prematur ventricular contraction. Step yang kedua itu kita set frekuensi dari ECG-nya. Nah, setelah kita set frekuensi dari ECG-nya, sesuai sama tabel ya. Bentar. Saya share screen PPT. Sebelum masuk ke sini ya, ke rumus intinya. Kita set ini. Ada theta, A dan juga B. Jadi input di luar, kasih di form tuh. P, Q, R, S sama T. Ya, jadi kurang lebih ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 dikalikan 3. 15 variabel yang kita set. Theta, A, dan juga B. Kemudian di rungkuta, itu kita set initial condition untuk parameter X, Y, Z, ya. Sebelum masuk ke rumus ini, yaitu X-nya 0,1, 0,0, sama Z-nya 0,04. Kenapa kok nilainya 0,1? Itu sudah dari penelitiannya dia. Kalau Anda rubah ini 0, ya, ini 0 semua misalnya. Tunggu, kalau inisial itu kan biasanya 0, ya, silakan dirubah. Gitu ya. Nanti nggak membentuk sinyal ECG. Ini. Jadi super sensitif ya. Ini programnya itu ketika kita nggak teliti di satu bagian kecil, itu udah nggak bentuk sinyal ECG, nggak berhasil. Nah, ini di set sebagai initial condition. Kemudian, setelah kita set ya, masing-masing jadi input. Sebentar. Nah, ini. Tetanya itu kan radian. Ya, tetanya itu radian. Yang kita input di program, misalnya diedit, itu apa satuannya? Radian juga sih, Bu. Belum radian. Yang kita input itu ini sudut derajat. Sehingga kita perlu konversi dari derajat ke radian. Di sini kita konversi dari derajat ke radian, berarti gimana caranya konversi dari derajat ke radian? Radian itu kan pi, ya, pi.
Berarti variabelnya theta itu dibagi sama 180 dikalikan pi. Nah, itu nanti jadinya sama dengan radian. Kalau dilihat ya, ini kan kalau di tabel ini, itu T plus sama T minnya itu dipisah. Ini saya ambil dari bukunya dia. Tapi kalau di papernya, saya share screen papernya. Ini ya, T-nya jadi 1. Anda juga bisa misalnya, saya ingin targetnya itu saya selesai dulu, udah nggak usah rumit-rumit dulu, T-nya jadi 1, seperti ini nggak masalah. Nggak usah dibedakan antara T min sama T plus. Berarti kalau jadi 1, nanti hasil dari rungkutannya untuk T-nya itu simetris. Saya kembali ke PPT ya. Nah, sampai sini. Nah, setelah kita lakukan deklarasi berdasarkan tabel, kita kan sudah nyimpan ya, kita tadi nyimpan hasil dari RR takogramnya. Kita rubah ke bentuk angular, kecepatan angular. Nih. Ya, ikut yang di sini. Ubah ke kecepatan angular dengan menggunakan rumus omega sama dengan 2pi per T. T ini itu adalah hasil dari RR takogram yang sudah kita random number seed, sudah kita offset dan juga kita scaling. Setelah itu, kita kan berarti punya variabel ini, angular velocity ya, baru masuk ke sini, Setelah dirubah jadi kecepatan angular, kemudian kita definisikan masing-masing rumus. Diketik persis ya sama yang di paper. X sama dengan alpha X minus omega Y. Kemudian Y sama dengan alpha Y plus omega X dan seterusnya. Ya, apa ya, saya tuh bingung mau coret-coret di sini, tapi ini di laptop. Ini ada ini ya, ada X, ada Y. Ada X, ada Y, ada Z. Ada X, ada Y, ada Z. Sebaiknya dalam deklarasi rumus ini, X dot, Y dot, dan juga Z dot, Anda bikin fungsinya. Fungsi rumus 3D state space, gitu. Terus dalam kurung, gitu ya, dalam kurung X0, X real, kemudian Y apa, terus koma, Z apa. Nah, di dalam fungsinya, itu tinggal kalian tulis persis sesuai dengan yang ada di sini. Alpha X, dan ini persis sudah. Omeganya kan sudah didapat dari konversi tadi. Terus apa lagi dia di sini? A-nya sudah ya, A-nya juga sudah dari tabel. Kemudian delta theta I. Ada theta I ya di sini ya, delta theta I. Dideskripsikan juga persis sesuai dengan rumus theta min theta I modulus 2pi. Baru dimasukkan ke rumus besarnya. Ini didefinisikan dulu ya. Ini juga baru dimasukkan ke rumus ini. Nah, ternyata di codingan itu, kalau kita pakai library math, untuk atan 2, sudah ada ya. Jadi tinggal ditulis arkes tangan 2 itu sudah muncul. Kalau pakai yang lain, mungkin selain Pascal atau Python,
Saya belum ngecek ya, apakah ini ada atan 2. Kalau nggak ada, berarti perlu didefinisikan atan 2 itu sama dengan ini. Ini sudah saya ambil dari ini ya, dari sumber lain ini. Atan 2 sama dengan sekian. Nah, setelah kita definisikan masing-masing dari rumus, baru kita masuk ke rumusnya Rungkuta. Saya share screen, PPT, metode numerik ya. Nah, share screen. Nah, ini. Nah, ini ya. Persis dimasukkan seperti ini, persis. Tapi di sini Rungkuta order 4, ya Rungkuta order 4-nya yang diintegralkan kan cuma dua variabel. Ada X dan juga ada Y. Ya, ada X dan juga ada Y. Ini Anda tambahkan karena ada Z, Z. Gitu, Z. Nah, ini juga Z. Sama persis rumusnya ZI plus setengah K1H. Berarti ini juga tambah Z, ini Z. Nah, hasilnya juga mengikuti sesuai sama yang di rumus Rungkuta. Nah, setelah dari sini, itu baru bisa diplot. Itu untuk yang di step kedua. Ada pertanyaan? Yuk, saya mau tanya, Bu. Ya. Jadi itu kan yang di Rungkuta itu kan isinya sebuah fungsi terhadap X, Y, sama Z. Nah, itu fungsinya itu fungsi apa, Bu? Fungsinya itu, bentar. Soalnya tadi kan ada 3 fungsi kan, Bu, yang X dot, Y dot, sama Z dot. Iya. Nah, ini kan fungsi X, Y, Z. Ya, jadi kayak bikin fungsi X, Y, Z. Fungsi sendiri dalamnya kan ini tadi, alpha X, yang sesuai sama variabel di nama fungsinya itu, yang jadi header ya, X, Y, Z. Nah, terus setelah itu rungkutannya itu kalau bisa, biar gak numpuk, jadi fungsi sendiri lagi, biar codingannya itu enak. Isinya K1 kan tadi F ya, F, F dalam kurung, fungsinya itu yang sudah kita bentuk, kita panggil di sini, di fungsi yang Rungkuta. Misalnya nama fungsinya ini 3D state space, berarti 3D state space dalam kurung X, Y, Z, itu K1. Nah, kemudian K2, apa tadi? F dalam kurung setengah dari step size ya, kalau nggak salah ya, Iya, terus Bu. koma apa gitu. Oh, Fungsi jadi 3 fungsi ini tuh dijadiin satu fungsi 3D state space. Jadi X-Y itu sama dengan alpha X dikurang omega Y, Y-nya itu alpha Y ditambah omega X, Z-nya itu gitu, Bu. Jadi itu 3 itu tuh jadi satu fungsi atau jadi 3 fungsi yang berbeda, Bu? jadi satu fungsi. Oh, jadi satu fungsi. Iya, satu fungsi. Sebentar, saya pindah lagi biar bisa coret-coret. Saya share screen. Nah, gini. Tadi kan ya, step 2. Ada rumus X dot.
Y dot sama Z dot. Nah, ini kan masing-masing ada ininya ya, apa namanya, ada rumusnya apa gitu ya. Nah, beginilah apa gitu ya, yang tidak ada dotnya ya, tidak ada dotnya. Bikin fungsi, misalnya 3D state space. Ini misalnya X, Y, Z. Ini isinya kan rumus ini tadi. Ini semuanya dimasukkan. Jadi ini X, sorry. Gimana ya? Oh, gini. 3D state space sama dengan alpha X bla 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 gitu. Misalnya ini 3D state space 1, kemudian 3D state space 2 gini ya. Untuk yang Y, kemudian yang Z itu kalau nggak salah sigma tadi ya, sigma apa gitu. Nah, nanti setelah ini kan berarti sudah dapat fungsi X, Y, Z. Bikin fungsi atau prosedur Runkuta ya. Runkuta 4 gitu. Prosedur atau fungsi terserah yang isinya K1 sesuai sama rumusnya Runkuta ya, 3D state space, ambil fungsi ini dalam kurung X, Y, Z. Terus K2 3D state space, mau setengah ya, setengah H ya, X, gini. Nah, dan seterusnya sampai Y, baru diplot. Gitu. Oke, saya boleh tanya lagi ya, Bu? Ya. Nanti berarti untuk yang di Runkuta itu X, Y, Z-nya itu yang bukan yang dot ya, Bu, tapi yang di dalam rumus dot itu kan, Bu. Jadi yang dia diintegral itu terhadap X sama Y-nya tuh bukan yang terhadap X dot Y dot, tapi kan di X dot itu kan ada alpha X sama dikurang omega Y. Berarti di integralnya terhadap X sama Y yang dikali sama alpha sama omega itu. Sama semuanya ini, iya. Sama semuanya ini. Ini yang masuk di sini. Oke. Terus nanti plot hasil dari untuk plotnya itu nanti hasil runkutannya itu dengan apa, Bu? Sumbu X-nya itu apa, Bu? Iya. Nah, berarti kan nanti ada ini ya, hasilnya itu ada 3 ya, yang sudah tidak di dot ya, ada X, ada Y, ada Z. Coba dilihat ya, bikin sinyal time domain biasa, plotnya time domain biasa, berarti 0 tuh jumlah data ya. Apa ya? Ini I per Fs ya, detik. Coba diplot. Ini kan array ya, ini array ya, pasti kan array. Nah, misalnya gini. Atau diplot ini, diplot satu-satu gini. Ada salah satu dari X, Y, atau Z
yang merupakan amplitudo morfologi ECG. Kalau menurut Edward yang mana? X, Y, atau Z? Ya kalau saya mikirnya yang Z sih, Bu. Ya, betul. Yang Z. Yang ini ya. Karena ketika di plot 3D state space itu, ya yang gambarnya begini ini kan sumbu X-nya. Nah, ini kan sumbu, kalau di gambarnya dia tuh ini sumbu Y-nya, ini sumbu Z-nya. Nah, ini sumbu Z-nya yang di plot ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Bu, mohon maaf mau tanya, Bu. Ya. Yang Rungkuta tadi kan rumusnya itu yang K1, K2 itu kan masukannya kan ada 3 ya, Bu? 2 ya, Bu, kalau yang berdasar metode numerik kemarin. Iya, yang di metode numerik itu kan ada 3 di sini. Termasuk yang kalian kerjakan sinus, itu berarti ada berapa? 1 ya. 1 kan, X aja kan. Nah, karena di sini itu ada 3, disesuaikan. Ini koma Z, ZI. Koma Z. Disesuaikan ya sama jumlah variabel yang mau diintegralkan. Oh iya. Terus untuk yang variabel ketiga itu kan, mohon maaf, yang X ini kan nanti rumusnya Rungkuta kan kayak gini, terus yang Y itu kan dikalikan K1. Terus kalau yang Z itu nanti gimana, Bu? Saya agak bingung soalnya. Y dikalikan gimana? Ini kan yang YI plus setengah K1H. Oh, plus setengah K1H. Iya. Berarti yang Z nanti sama gitu, Bu? Yang Z itu dikalikan sama. K1 dikalikan setengah kalikan step size. Oh iya. Sama persis. Nah, berarti ini ya, bentar. Berarti hasil rungkutannya ini ada 3 ini. Ini kan Y-nya cuma 1. Iya. Nah, ada 3. Ada buat yang X dot, ada buat yang Y dot, ada yang buat Z gitu. Berarti rungkutannya ada 3 ya, Bu? Ya, betul. Rungkutannya ada 3. Ada 3 juga. Coba kalian buat satu sinyal siklus dulu yang betul gitu, baru masuk ke tantangan saya ya, bikin bentuk morfologi yang PVC. Sudah saya share ya PPT-nya kalau nggak salah ya, PVC. PVC itu premature ventricular contraction yang merupakan jenis kelainan aritmia ventricle. Jadi kelainan aritmia itu ada 2. Ada kelainan aritmia atrium, berarti dia otomatis terjadi kerusakan ketika perambatan listrik di bagian ruang atrium, ya dari S anode ke atrium. Nah, dari atrium itu kan aliran listrik kan menjalar lagi ke bagian-bagian ventricle. Kalau ada yang rusak atau terhambat aliran listriknya dari atrium ke ventricle, nanti bisa menyebabkan pola sinyal ECG-nya itu kayak PVC. Nah, ini ya PVC begini. QRS-nya itu lebih lebar karena di perambatan listrik yang bagian ventricle, bagian bawah itu menyebabkan depolarisasi dari kompleks QRS. Nah, misalnya ada sesuatu yang bermasalah, katakanlah perambatannya itu lambat, ya, di bagian ventricle lambat,
maka menyebabkan kompleks QRS semakin lebar, kan lambat, semakin lebar. Prematur ventricular contraction, bentuk kayak gini. Ya, apa caranya kira-kira? Diapit ya, diapit sama dua sinyal ini, dua sinyal normal. Ya, gimana logikanya? Buat kayak gini. Ini ada morfologi tertentu yang diapit di dua gelombang normal. Gimana menurut Edward? Caranya bikin gini. Kayaknya itu harus mainin parameter PQRST-nya deh, Bu, kayaknya. Dari Ya. time radian gitu-gitu. Nah, selain mainin parameter, itu nanti mainin loopingan ya. Oh iya, jadi kayak setelah selesai looping untuk yang normal pertama, terus yang tidak normal baru normal lagi gitu ya, Bu, ya, maksudnya. Iya. Ya, kayak gitu caranya. Oke, jadi FP-nya, kalau misalnya saya tagih maksimal 2 minggu setelah ETS selesai, selesai? Bisa? Insya Allah, Bu. Bu, Mbak tanya, Bu. Ya. Berarti yang FP-nya itu yang ini ya, Bu? Iya, Yang FP-nya defisit. ini. FP-nya bukan bentuk sinyal ECG biasa, tapi ini. Bentuk kayak gini nih FP-nya. Kalau misalnya di program di mikro malah menarik ya. Nanti jadinya kayak ini. Phantom. Bisa bentuk phantom. Tahu phantom? Phantom itu kan kita bisa ngeset di luar, pingin heart rate-nya sekian, kemudian morfologinya sekian, dan seterusnya. Itu pakai phantom ya. Nah, kalau ini taruh di mikro, kemudian dikasih tombol gitu ya, tombol di luar gitu. Ping kelainan apa gitu misalnya, terus ada teksnya, oh kelainan ini. Nah, kita set parameter yang sesuai dengan morfologi sinyal ECG-nya. Nah, kita bisa bentuk itu. Database berjalan dari sinyal generator ECG buatan. Mahal itu phantom itu, jutaan ya. Oke, saya berarti akhiri untuk yang ECG sintetis. Nah, saya punya utang ya, utang materi. Ini juga masih jam 10 ya. Jadi saya jelaskan materi pemodelan kardiovaskular yang lain. Ini nggak program kok yang ini. Nah, ini memang sengaja saya balik ya. Seharusnya kan ini dulu, terus pemodelan ECG. Nah, karena yang jadi FP-nya itu pemodelan ECG dan step by step-nya itu banyak, agar waktunya itu cukup ngerjakan, jadi saya jelaskan yang itu dulu. Gitu, ini terakhir. Jadi ada pemodelan untuk sistem kardiovaskular yang lain. Pemodelan itu nggak ini ya, meskipun organnya sumbernya itu sama, tapi kita bisa merepresentasikan bentuk pemodelan ke berbagai bentuk yang sudah saya jelaskan di awal sekali, bisa dalam bentuk ODE, diferensial, pemodelan parametrik berarti ya, kemudian ada pemodelan non-parametrik, kemudian ada modular dan konektivis. Nah, selain bentuk pemodelan kombinasi parametrik dan juga non-parametrik yang telah saya paparkan untuk membentuk ECG sintetis, ya, parametriknya adalah kita menginputkan beberapa parameter yang sudah diketahui yang merepresentasikan fisiologi dari jantung, heart rate, dan lain sebagainya, sedangkan disebut non-parametrik karena ada parameter yang ini ya, yang tidak diketahui. Nah, mati. Bentar.
repot ya kalau online ini gini. Sebentar ya, 5 menit.